Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tarifan Fasya dari kelas 11-3. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai ikatan kimia. Nah, sebelumnya teman-teman tahu nggak sih apa itu arti ikatan kimia? Oke, kita lanjut aja ke next slide. Jadi di sini ada jenis-jenis ikatan kimia. Yang pertama itu ada ikatan ion. Yang kedua ada ikatan kovalen tunggal. Yang ketiga ada ikatan kovalen rangkap 3. Dan yang terakhir itu ada ikatan kovalen koordinasi. Nah, teman-teman tahu nggak sih perbedaan dari semua jenis-jenis ikatan kimia ini? Oke, kita next. Jadi, pengertian ikatan ion. Ikatan ion merupakan ikatan yang terjadi karena adanya serah terima elektron, sehingga akan membentuk ion positif kation dan ion negatif anion. Jadi, kalau ikatan ion itu hubungan antara ion positif dan ion negatif. Contohnya adalah yang ada di sini itu MgCl2, terus MgO dan FeS2. Jadi mereka tuh hubungan antara ion positif atau kation dengan ion negatif atau anion. Jadi kation dan anion itu adalah ikatan ion. Next. Nah, ikatan ion ini sebagai contoh 11Na. Jadi natrium itu memiliki nomor atom 11. Dimana kalau dijabarkan Ne3S1. Natrium memiliki elektron valensi 1. Nah, elektron valensi itu apa sih? Elektron valensi itu yang dikatakan jadi elektron valensi itu sisa dari penjabaran Ne. Ne itu kan 8, 3S1. Maka dari itu, natrium memiliki kecenderungan untuk melepaskan elektronnya. Nah, ada contoh lagi nih, Cl itu kan memiliki nomor atom 17. Jadi Ne 3S2 3P5. NaCl. NaCl itu kan garam. Klorin memiliki elektron valensi 7. 7 itu dilihat dari mana sih? Kenapa bisa 7? 3S2 3P5. Kita lihat angka atasnya. Angka yang ada di atas S dan angka yang ada di atas P. 2 tambah 5 sama dengan 7. Jadi elektron valensi yang dimiliki oleh klorin itu adalah 7. Maka dari itu, klorin memiliki kecenderungan menerima 1 elektron. Nah, kalau dijabarkan ke bentuk struktur Lewisnya adalah sebagai berikut. Yang ada di sini. Oke, next. Yang kedua itu ada ikatan kovalen. Ikatan kovalen itu ada 3. Nah, ikatan kovalen tunggal, terus ada ikatan kovalen rangkap. Rangkap itu ada rangkap 3 dan rangkap 2. Yang terakhir itu ada ikatan kovalen koordinasi. Pengertian ikatan kovalen yaitu ikatan yang terjadi oleh 2 atau lebih atom non-logam karena penggunaan bersama pasangan elektron. Jadi kalau ikatan kovalen ini hubungan atau ikatan yang terjadi oleh 2 atau lebih, bisa 2, bisa 3. Nah, non-logam dengan non-logam gitu kalau kovalen. Jadi ikatan kovalen tunggal. Yang pertama ada ikatan kovalen tunggal. Ikatan kovalen tunggal adalah ikatan yang hanya melibatkan sepasang elektron untuk digunakan bersama. Sebagai contoh, H2. H itu memiliki nomor atom 1, yang dimana struktur Lewisnya H itu cuma 1 titik aja tuh. Yang ada di sini 1 titik. H dengan H. Jadi H ketemu H titik H. Nah, kalau titik ketemu titik itu jadi ikatan kovalen tunggal, dia tunggal. Jadi
atom hidrogen itu saling meminjamkan satu elektronnya dan terbentuklah ikatan kovalen tunggal. Yang saya maksud titik tadi adalah elektron yang dimiliki oleh hidrogen. Nah, kalau ikatan kovalen rangkap 2 adalah ikatan yang masing-masing atomnya menyumbangkan 2 elektron untuk dipakai bersama. Jadi ada rangkap 2 gitu. Ada yang dipinjamkan elektron itu ada 2 untuk dipakai bersama. Sebagai contoh adalah SO2, S tambah 2O. Jadi struktur Lewisnya adalah seperti ini. Bisa teman-teman lihat ada di bagian sini. Ini bagian sini nih. OSO. Si O itu kan memiliki struktur Lewis memiliki elektron valensi 6. S memiliki elektron valensi 6 juga. Dan O memiliki elektron valensi 6. Yang dimana O, S, dan O itu harus memiliki 8 elektron supaya dia bisa sempurna. Supaya bisa dikatakan sempurna gitu. Jadi supaya 8 supaya sempurna, supaya si O, S, dan O itu bisa 8, oksigen meminjamkan 2 elektron terhadap sulfur. Sebaliknya, sulfur juga meminjamkan 2 elektronnya untuk oksigen. Nah, yang ketiga itu ada ikatan kovalen rangkap 3. Ikatan yang hanya melibatkan sepasang elektron untuk digunakan bersama-sama. Sebagai contoh adalah N2. Gas nitrogen nih, N2. Nah, di mana nitrogen memiliki elektron valensi 5. Jadi N memiliki 5 elektron. Jadi titik elektron 2 di samping kiri dan 3 di samping kanan dihubungkan dengan nitrogen yang satunya lagi. Jadi N ketemu N. Jadi itu rangkap 3. Nah, nitrogen meminjamkan 3 elektronnya untuk digunakan secara bersama-sama membentuk ikatan kovalen rangkap 3. Nah, yang terakhir itu ada ikatan kovalen koordinasi. Ikatan kovalen koordinasi terjadi jika hanya satu atom yang menyambungkan elektron. Nah, jadi sebagai contoh SO4. Bisa teman-teman lihat di sini. Seperti itu struktur Lewisnya. Si O memiliki elektron valensi 6. Dan S memiliki elektron valensi 6 juga. Tuh. Jadi supaya dia sempurna, supaya dia 8, maka saling meminjamkan, saling pinjam dan meminjam. Nah, di sini ada contoh soal. Buatkan ikatan kimia dari senyawa SO3 dan analisis senyawa tersebut masuk ke dalam ikatan apa. Nah, langsung aja kita ke jawabannya. Diketahui di dalam soal itu disuruh buat ikatan kimia SO3. Di mana S dan O sama-sama memiliki elektron valensi 6. Jadi SO3 karena si O punya 3, jadi yang lebih kecil itu senyawa yang lebih kecil itu ditaruh di tengah-tengah atau sebagai pusat, atom pusat. Nah, SO3, O-nya itu kan ada 3, jadi S yang mengelilingi si O. Sulfur dikelilingi oleh oksigen, oksigen mengelilingi sulfur. Nah, sebagai itu jawabannya. Jadi dia termasuk ikatan rangkap 2. Ini S ke O yang awalnya ini S ke O, S ke O lagi, S ke O lagi, S ke O lagi, S ke O, S ke O. Jadi dia memiliki rangkap 2. 3 ikatan rangkap 2. Tuh, teman-teman. Mungkin cukup sekian penjelasan mengenai materi ikatan kimia dari saya. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.